Curahkanlah kuasa-Mu di tempat ini, Bapa. Curahkanlah kasih-Mu di hati kami, Yesus. Pimpinlah kami, Roh Kudus, jalan dalam terang firman-Mu, menjadi saksi untuk kemuliaan-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudaraku Yesus Tuhan, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu Saudara Yesus Tuhan tadi sudah mengikuti doa bersama secara live streaming di channel YouTube GBI Rayon 1G ya. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara diberkatin, ngalamin jamahan dan lawatan Roh Kudus. Amin. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, kita harus senantiasa minta terus kepada Tuhan untuk dipenuhi Roh Kudus. Untuk apa? Agar kita punya keteguhan iman, kemampuan, kuasa, kekuatan, hikmat, dan pengertian sorgawi. Kita perlu itu, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita masih harus meneruskan pekerjaannya. Kita harus melakukan penginjilan, memberitakan kabar baik. Dan kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa menyelesaikan apapun. Baik itu persoalan secara duniawi, termasuk sakit penyakit secara rohani, sakit penyakit secara kepahitan, terluka dengan sesama, trauma, terikat dosa, sakit secara fisik, tekanan-tekanan hidup, dan goncangan-goncangan yang sedang melanda dunia hari-hari ini. Kita tanpa Tuhan nggak kuat, Bapak Ibu Saudara, dan kita nggak mampu. Namun, sepeninggalnya dia naik ke sorga, Tuhan Yesus berjanji menyediakan penolong untuk kita agar kita dapat melewati hari demi hari bersama dia. Ada penyertaannya untuk mengatasi semua yang tadi saya perkatakan. Begitu banyak cerita, kisah, peristiwa yang tercatat di Alkitab maupun sejarah yang membuktikan bahwa mujizat masih ada, Bapak Ibu Saudara. Saya pribadi melihat begitu banyak kuasa mujizat Tuhan terjadi. Jadi bukan hanya di perjanjian lama atau di zaman para rasul saja, tapi sampai sekarang mujizat masih terjadi. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya? Saya harap tetap percaya. Banyak orang yang diselamatkan pada waktu kuasa Tuhan dinyatakan, Bapak Ibu Saudara. Iblis yang mengikat, membelenggu orang dan membuat orang hidup dalam keterikatan dengan dosa, kecemasan, ketakutan, khawatir, dilepaskan, dikalahkan oleh kuasa Tuhan yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Pekerjaan Tuhan Yesus di dunia ini untuk menyelamatkan manusia agar tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Kita penerusnya agar banyak orang diselamatkan. Dan saat ini juga, waktu kita penuh dengan Roh Kudus, sekali lagi Bapak Saudara, ada kuasa, ada kemampuan, ada kekuatan, hikmat dan pengertian dari sorga. Dan hal-hal yang lebih dasar akan Tuhan nyatakan, percayalah. Dengan keyakinan yang kokoh dan iman yang teguh, kita sebagai orang-orang percaya akan dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menuntaskan amanat agung. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari angkat tanganmu, buka hatimu, saya akan berdoa. Kami minta ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau mengampuni setiap kami. Engkau berjanji jika kami berbalik dari jalan-jalan yang jahat, Engkau akan memulihkan kami. Demikian juga saat kami minta Roh Kudus-Mu, saat ini kami minta Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Baptislah dan dengan Roh Kudus-Mu bagi umat-Mu yang belum dibaptis, dan berikan bahasa-bahasa yang baru kepada mereka yang merindukannya. Pakai kami semua menjadi alat kerajaan-Mu ya Bapa, sekarang dan sampai kami mati di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, silakan untuk melanjutkan ibadah online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Salam, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama membacakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom. Mari Bapak Ibu Jemaat GBI Ujung Menteng yang akan mengikuti ibadah live streaming, kita sama-sama memperkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun, karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah online kita hari ini. Mari setiap kita yang mengucapkan syukur atas berkat yang sudah Tuhan beri, kita akan angkat satu pujian. Mari sama-sama kita memuji nama Tuhan. Tempat kita masing-masing ada sukacita dan damai sejahtera, karena anggur baru Tuhan sudah curahkan bagi setiap kita. Haleluya! Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan hidupku. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan
kita akan buka hati kita, siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan di pagi hari yang indah ini. Dia Allah Roh Kudus yang layak kita sembah, yang layak untuk kita agungkan. Mari sama-sama katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menopang selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menopang selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tiap di hadiratmu. Mari dengan segenap hatimu katakan bersama-sama, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menopang selalu. Sungguh ku
Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26. Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih buat pagi hari yang luar biasa Tuhan. Kami boleh memiliki kesempatan untuk boleh mendengar, kami boleh memahami firman-Mu. Biar pagi ini Tuhan Engkau yang menyingkapkan rahasia-Mu, tolong kami untuk memahami kebenaran-kebenaran, buat kami mengenal Engkau lebih lagi. Engkau yang memegang tangan kami dan menuntun setiap langkah kami. Kami butuh Yesus, kami butuh kebenaran yang memberikan kelepasan, kelegaan, yang memberi kehidupan atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Pagi ini saya rindu mengambil tema pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Mari bersama-sama kita buka hati kita dan izinkan Roh Kudus berbicara lebih banyak dari apa yang saya sampaikan. Saya percaya Roh Kudus sanggup
membukakan rahasia-rahasia firman Tuhan sehingga kita boleh mengenal Allah lebih lagi dalam kehidupan kita. Mari kita baca dalam Kisah Para Rasul 21-4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di hari Pentakosta, murid-murid mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita melihat dan ada beberapa tokoh Alkitab yang memberikan inspirasi buat saya, yaitu yang pertama adalah saya teringat dengan Petrus, di mana dia seorang yang penakut dan Tuhan ubahkan dia ketika pada hari Pentakosta dia mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika dia berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan diselamatkan. Dan kemudian Saulus, ya kita kenal dia seorang penganiaya jemaat, Tuhan ubahkan ketika dia bertemu dengan pribadi Yesus lewat cahaya, dia berubah menjadi seorang yang memberitakan tentang Yesus. Bahkan kalau kita kenal, kalau kita melihat bahwa Paulus adalah salah satu guru besar di mana dia banyak memberitakan Injil Yesus kepada bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, seberapapun kelamnya masa lalu saudara, siapapun Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak pernah pandang itu. Ketika Roh Kudus dicurahkan, sesuatu yang baru mengubahkan, mengendalikan, menguasai kehidupan kita, sehingga kita dapat berbeda, bahkan kita menjadi pribadi yang baru. Seperti kita yang hari ini rindu untuk kita mengalami hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, boleh angkat tangan kita, puji Tuhan, haleluya. Karena itu saya rindu hari ini kita sama-sama belajar apa sebenarnya makna Pentakosta di hari Pentakosta di hari pencurahan Roh Kudus. Yang pertama, Pentakosta adalah hari ke-10 setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Dan Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. Kalau kita mengingat kembali, Paskah pertama itu pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Setelah 430 tahun dijajah oleh bangsa Mesir, Tuhan mengirimkan Musa untuk melepaskan bangsa Israel. Kemudian Tuhan memberikan 10 tulah, di mana Tuhan memperkenalkan perbuatan-perbuatan yang besar dan ajaib atas bangsa Israel. Dan pada tulah yang ke-10 Tuhan memberikan perintah, sebelum malaikat maut berjalan pada setiap rumah dan membunuh setiap anak sulung, maka orang yang menyembelih domba dan menyapukan darahnya pada ambang pintu itu akan dilewati, dan anaknya tidak akan mati. Itu sebabnya peristiwa itu disebut Passover atau dilewati, atau disebut Paskah. Dan Bapak Saudara, setelah 50 hari kemudian bangsa Israel Tuhan bawa keluar dari bangsa Mesir dan mereka ada di Gunung Sinai. Jadi makna yang pertama dalam Pentakosta adalah hari pemberian Taurat Allah. Ketika bangsa Israel ada di Gunung Sinai, Tuhan memberikan 10 hukum. Apa makna dari 10 hukum ini? Peristiwa ini tercatat di dalam Keluaran 34, Bapak Saudara dapat membacanya di rumah. Di dalam pemberian Taurat Tuhan ini, Tuhan memperkenalkan dirinya. Dia memberikan aturan-aturan supaya bangsa Israel kembali kepada Allah dan menjadikan Allah menjadi sentral. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Firman berbicara tentang Allah sendiri. Tuhan mau di hari Pentakosta, marilah sama-sama kita menjadikan Allah menjadi pusat dan sentral di dalam kehidupan kita. Khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, di mana sekeliling kita, kanan kiri, mungkin kita melihat dan kita tidak percaya banyak orang yang boleh pergi atau dipanggil Tuhan karena wabah ini. Atau mungkin orang-orang yang kita kasihi sudah dipanggil Tuhan karena wabah ini. Firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saya percaya lewat wabah yang terjadi hari-hari ini, Tuhan mau kita menjadikan Allah, firman Allah menjadi sentral.
Karena firman Allah adalah kebenaran yang membebaskan setiap kita dari rasa ketakutan, dari kekhawatiran. Seberapa kita hari-hari ini yang menjadikan Allah menjadi sentral. Pada saat pemberian Taurat Tuhan, kita tahu 10 hukum ini berbicara tentang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah patung. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Di dalam 10 hukum ini, semua berbicara tentang kepada Tuhan. Pasal ayat hukum ke-1 sampai hukum yang ke-4 kepada Tuhan, dan 5 hormatilah orang tua dan kepada sesama. Dalam 10 hukum ini, saya menemukan bahwa Tuhan mau kita menjadikan Dia menjadi sentral di dalam kehidupan. Saya merasakan betapa dalam suasana wabah COVID-19 ini, saya begitu membutuhkan firman Allah dalam hidup saya. Ketika keadaan mengkhawatirkan, ketakutan, ketika di sekeliling saya orang-orang terdekat dengan saya tiba-tiba dipanggil Tuhan, saya juga merasa takut. Saya berdoa, Tuhan berikan saya kesempatan untuk hidup. Saya berdoa, kalau Tuhan berikan kesempatan untuk saya hidup, biar hidup saya untuk melayani Tuhan. Dan saya bersyukur sampai hari ini saya boleh dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Dan semakin hari saya melihat ketika firman Allah itu, ketika saya membaca firman Tuhan, saya memperkatakan firman Tuhan, ada kekuatan yang membuat saya boleh kuat melewati setiap proses dan masalah dalam kehidupan saya. Saya tahu hari-hari ini mungkin kita memiliki masalah yang sama. Kita mengalami Bapak Ibu Saudara yang bekerja, saudara mengalami masalah ekonomi karena tiba-tiba roda ekonomi tiba-tiba berhenti ketika segala sesuatu dilakukan di rumah. Bapak Ibu Saudara yang setiap hari seharusnya dapat penghasilan, mungkin sekarang saudara harus berputar otak untuk bagaimana cara mencari uang. Saya mau katakan pada Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kalau kita mau tetap kuat di tengah-tengah keadaan yang menggoncangkan, jadikan Tuhan menjadi sentral kehidupan kita. Hari-hari ini mari terus ambil komitmen untuk membaca firman Tuhan, renungkan dan perkatakan. Sebab firman Allah adalah kebenaran yang membebaskan dan melepaskan. Apapun yang dunia katakan, firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Seberapa saudara percaya ketika kita menjadikan Dia jadi sentral dalam kehidupan kita, tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil. Walaupun apa yang kita lihat seolah-olah tidak memungkinkan, waktu kita menjadikan Allah menjadi sentral, Dia dapat mengubah segala keadaan yang tidak baik, bahkan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Mari hari ini ambil keputusan, ambil komitmen untuk hidup, jadikan Allah menjadi sentral kita. Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Temukan kebenaran-kebenaran yang mengubahkan kehidupan saudara. Sebab segala sesuatu yang tidak kelihatan berawal, segala sesuatu yang kelihatan berawal dari sesuatu yang tidak kelihatan. Perkatakan firman, nyatakan iman saudara. Dan saya percaya setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bahkan firman Tuhan berkata, ketika Dia berfirman, masakan Allah berfirman dan tidak menggenapi. Mari jadikan Allah menjadi sentral dalam kehidupan kita, dan lihat apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan. Yang pertama, makna Pentakosta adalah berbicara tentang pemberian Taurat Tuhan atas bangsa Israel, supaya bangsa Israel kembali menjadikan Tuhan menjadi sentral, menjadi pusat di dalam kehidupannya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Pentakosta ini berbicara tentang hari raya panen, atau disebut juga hari raya panen raya, atau disebut juga hari raya 7 minggu. Ini terdapat di dalam Ulangan 16 ayat 9 sampai 10, di dalam Keluaran 34 ayat 22 tentang hari-hari raya bangsa Israel. Di sini dikatakan atau disebut juga hari raya penuaian, hari raya buah bungaran. Bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir dan akhirnya memasuki tanah Kanaan. Di dalam Yosua 5 ayat 10 sampai 12, maka mereka makan hasil dari tanah itu dan berhentilah mana. Lewat hal itu, hari Pentakosta dijadikan sebagai hari panen raya, atau disebut juga Shavuot, hari ke-50, pesta panen gandum pada hari ke-50. Apa yang mau saya sampaikan dari hal ini? Pentakosta berbicara tentang penuaian yang terbesar, penuaian yang
terakhir, apa yang menjadi pesan gembala sidang kita di mana Pentakosta ketiga berbicara tentang pertobatan yang terbesar. Akan banyak orang-orang yang datang pada Tuhan. Dengan caranya Tuhan, setiap orang dapat mengaku dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Berbicara tentang panen raya. Dan saya melihat di dalam panen raya ini juga berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Apapun yang kita, berkat Tuhan yang kita terima, mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Hari-hari ini mungkin kita melihat atau Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang kurang baik. Tapi saya percaya janji Tuhan iya dan amin. Panen raya jiwa-jiwa itu juga berarti berkat Tuhan turun buat saudara. Pentakosta berbicara Tuhan memelihara hidup saudara dengan sempurna. Kalau dulu Tuhan tolong, hari ini pun Tuhan tolong. Bapak Ibu Saudara, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan. Dan berikutnya adalah Bapak Ibu Saudara, seberapa kita yang terus percaya dan mau untuk melihat panen raya terjadi di tengah-tengah kota di bangsa kita. Saya percaya di tengah-tengah COVID-19 ini Tuhan sedang berbicara banyak buat kota, buat bangsa, bahkan buat kita secara pribadi. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang tadinya biasa keluar, yang Bapak Ibu Saudara terbiasa melakukan kegiatan aktivitas di luar rumah, sekarang secara tidak langsung dipaksakan untuk tinggal di dalam rumah. Yang mungkin biasanya Bapak Ibu Saudara tidak berdoa mesbah keluarga, sekarang mau gak mau Bapak Ibu Saudara datang pada Tuhan berdoa. Mungkin karena takut, apapun itu alasannya, tapi membawa saudara mendekat kepada Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang Tuhan pilih mendekati hadirat Tuhan. Kalau COVID ini membuat keadaan kita tinggal di dalam rumah, mari miliki waktu untuk banyak berdoa, memuji dan menyembah, banyak baca firman. Dulu saudara ada di luar, saudara punya alasan untuk tidak berdoa pribadi, saudara punya alasan untuk tidak bangun mesbah keluarga di rumah. Sekarang tidak ada alasan. Kalau saudara ada di rumah tapi saudara masih kesulitan untuk membangun hubungan dengan Tuhan, mari paksakan dirimu untuk membangun hubungan yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Mesbah keluarga, hidupi firman Tuhan. Saya percaya panen raya bukan hanya berbicara tentang jiwa-jiwa. Panen raya berbicara tentang berkat Tuhan berlimpah dalam hidup saudara. Dan saya percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Poin yang ketiga, makna Pentakosta berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4-5, pada suatu hari ketika mereka makan bersama-sama, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan nyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Pencurahan Roh Kudus berbicara tentang janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Mereka menanti-nantikan sesuatu. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kira-kira ada 120 orang, mereka berkumpul, bersepakat sehati, menantikan Roh Kudus dicurahkan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka mengatakannya. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ini kita melihat bahwa murid-murid mengalami yang namanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka menanti-nantikan janji Bapa. Saya percaya ketika kita menantikan janji Bapa, firman-Nya iya dan amin. Dia mengenapi setiap janjinya. Saya teringat waktu saya masih pelajar, saya mengalami yang namanya dipenuhi oleh Roh Kudus dan ditandai dengan berbahasa yang baru. Saat itu kira-kira 3 orang bersama ibu-ibu kami sedang dalam kubu doa. Saya bermain gitar dan tiba-tiba saat bermain gitar kami berdoa berbahasa roh dan tiba-tiba saya dikaruniai dengan sesuatu yang baru yang saya juga nggak paham. Lidah saya tiba-tiba berkata-kata yang saya nggak paham dan tangan saya bermain gitar dengan sesuatu yang baru. Sampai di situ saya berpikir apa yang sedang saya alami. Saya ingin bertanya kepada mereka tapi tidak terungkapkan. Dalam hati saya, apakah ini namanya dengan bahasa roh? Waktu setelah selesai, muncul pertanyaan di kepala saya, tapi saya tidak tersampaikan. Di hati saya mau tahu apakah ini namakan dengan bahasa roh. Apakah ini benar karya Roh Kudus? Kalau saya pulang, saya berdoa, saya mengalami
berarti ini memang benar-benar karya Roh Kudus, bukan karena saya ada bersama mereka. Waktu saya pulang ke rumah, saya berdoa di atas tempat tidur, dan tiba-tiba waktu saya berdoa, lidah saya mulai lagi berkata-kata dalam bahasa yang baru yang saya nggak paham. Dari situ saya tahu ini yang namanya ditandai dengan dipenuhi Roh Kudus, dengan ditandai dengan bahasa yang baru. Waktu saya dipenuhi oleh Roh Kudus, suatu komitmen keluar dari mulut saya, hati saya berkata, Roh Kudus, saya mau bekerja sama dengan Engkau. Saya mau mengizinkan untuk hidup saya dikuasai oleh Roh Kudus. Saya mau mengizinkan dan mau bekerja sama untuk Roh Kudus bermanifestasi, dinyatakan di dalam hidup saya. Setelah hal itu, saya banyak mengalami pertolongan, saya banyak mengalami pengalaman-pengalaman yang baru bersama Roh Kudus. Dan Roh Kudus membukakan hal-hal yang baru buat saya, di mana saya dapat belajar mengenal Tuhan. Bertobat bukan dari luar, tapi bertobat dari hati saya. Saya mengalami pertobatan karena saya mengasihi Tuhan, bukan karena saya mau menjadi seperti apa yang mau. Dari situ saya menyadari bahwa karya Roh Kudus luar biasa di dalam setiap orang percaya. Bapak Ibu Saudara, setelah murid-murid ini dipenuhi oleh Roh Kudus, kita melihat bagaimana Petrus mengalami suatu perubahan. Dia bangkit berdiri dan dia berkhotbah, dan saat dia berkhotbah 3.000 orang bertobat dan mengambil keputusan untuk dibaptis. Saya percaya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, keputusan kehidupan kita bukan kita yang mengendalikan, tapi dikendalikan oleh Roh Kudus. Seberapa besar saudara mengizinkan dia menguasai hidupmu, sebesar itu Roh Kudus mengendalikan kehidupan saudara. Waktu kita mau untuk hidup kita dikendalikan oleh Roh Kudus akan membawa kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Karena bahasa roh memampukan kita mengerti dan kita dapat berkomunikasi langsung kepada Bapa di dalam bahasa yang orang lain gak pahami, tapi itu adalah satu akses kita untuk kita dapat berbicara sesuatu yang tidak terungkapkan, tapi Roh Kudus memampukan kita untuk berbicara kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara, setelah murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mengalami perubahan, dan setelah itu kita melihat murid-murid Yesus berkarya, Petrus, Yohanes, mereka menjadi orang-orang yang memiliki dampak. Bahkan banyak orang, sebagian besar di dalam dunia ini berawal dari pelayanan mereka. Yang saya maksudkan adalah gereja mula-mula berawal dari pelayanan murid-murid Yesus. Dan disinilah awal dari kelahiran gereja. 3.000 orang selamat. Bapak Ibu Saudara, waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, banyak hal yang akan Tuhan kerjakan bersama dengan kita. Kita buka di dalam Yohanes 14 ayat 12, kita baca sama-sama. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Di sini dikatakan, waktu kita percaya kepada Tuhan, kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Hari-hari ini kota kita membutuhkan kita, bangsa Indonesia membutuhkan doa kita, sekeliling kita, tempat tinggal kita, komunitas kita, tetangga kita membutuhkan orang-orang yang mau berdiri buat bangsanya, yang mau berdoa, yang membela bangsa Indonesia. Dan saya percaya hari-hari ini Tuhan mau pakai kita semua. Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau pakai engkau, dimanapun engkau berada. Hari ini ambil keputusan, minta hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dia Bapa yang baik. Waktu kita mengetuk pintu-pintu pasti dibukakan. Bapa yang mana yang tidak memberikan, ketika anaknya meminta roti, dia akan memberikan roti. Begitu juga Bapa yang kita sembah. Waktu kita minta hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, setiap hari kita minta hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus. Saya percaya waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, banyak hal karya Tuhan akan dikerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kita diperlengkapi dengan kuasa. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu dicurahkan. Kita menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa hari ini. Mari buka hatimu lebar-lebar. Ini adalah kesempatan. Dimanapun kau berada, di rumah, karya Tuhan tidak pernah dibatasi dengan tempat dan ruangan.
Roh Kudus dapat berbicara di dalam hatimu. Ketika engkau mengizinkan Dia untuk berkarya, Roh Kudus akan terus berkarya. Dengar suara Roh Kudus apa yang Tuhan taruhkan di hatimu. Jangan keraskan hatimu, mari buka hatimu. Hari ini ambil keputusan untuk bertobat. Dan mari minta Roh Kudus, penuhi aku Tuhan, penuhi aku. Aku membutuhkan Engkau, aku membutuhkan Engkau. Penuhi aku dan dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, hari ini Engkau yang mendengar setiap umat-Mu, mereka yang berdoa di dalam rumah, dimanapun mereka berada. Saat ini Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Kalau ada di antara kami, mungkin kami belum mengalami yang namanya dipenuhi oleh Roh Kudus dengan ditandai dengan berbahasa roh. Hamba berdoa hari ini Engkau mencurahkan Roh-Mu dengan luar biasa. Engkau menjamah setiap hati Tuhan. Curahkan Roh-Mu dengan dahsyat. Sebab Engkau berjanji di hari-hari yang terakhir Engkau akan mencurahkan Roh-Mu kepada setiap orang. Tidak terbatas usia, umur, anak kecil, anak muda, orang tua, orang dewasa. Engkau akan mencurahkan Roh-Mu dengan luar biasa. Dimanapun kami berada, mereka yang buka hati, saat ini Roh Kudus tercurah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nyatakan karya-Mu, nyatakan manifestasi-Mu. Kuasai setiap kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus ambil alih seluruh hidup kami. Dan mulai hari ini kami akan menyatakan karya Yesus. Dan hidup kami dikuasai oleh Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami menjadi pribadi yang baru. Karena Yesus menguasai seluruh kehidupan kami lewat Roh Kudus yang mengendalikan setiap kehendak, perkataan, pikiran kami. Bahkan perbuatan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GB Ujung Menteng. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Pendeta PDP Desi Natalia. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah sekolah minggu 31 Mei 2020 akan diadakan secara online di YouTube channel GB Ujung Menteng pada pukul 11.30 WIB atau setelah ibadah ini. Mari Bapak Ibu yang memiliki anak dapat membimbing anaknya untuk ikut serta dalam ibadah online sekolah minggu. GB Ujung Menteng akan tetap mengadakan ibadah online pada hari Minggu 7 Juni 2020 pada pukul 10.00 WIB yang juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Diharapkan Bapak Ibu dapat mempersiapkan roti atau cracker dan minuman berwarna merah seperti anggur atau teh. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk dapat terus membangun mesbah keluarga di rumah masing-masing, agar setiap keluarga tetap terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan lewat doa bersama. Cool, Community of Love, GB Ujung Menteng, komunitas rohani di mana ada kesatuan hati, tumbuh bersama untuk memenangkan jiwa, akan tetap diadakan secara online. Bagi Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam Cool, harap menghubungi gembala Cool masing-masing dan berkoordinasi mengenai pertemuan online-nya. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja GB Ujung Menteng, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menabur untuk bansos GB Ujung Menteng peduli COVID-19, baik dalam bentuk tunai dan barang serta doa-doa dari Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus membalas setiap kebaikan Bapak Ibu. Kami juga terus mengajak Bapak Ibu untuk terbeban dalam menabur kasih peduli COVID-19 GB Ujung Menteng. Untuk persembahan umum, kolekte, persepuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer persembahan yang dapat dilihat di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah memberikan persembahan, harap mengirimkan bukti persembahan kepada Ibu Rami di nomor yang tertera pada layar. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan informasi terkait KUL, WBI, kegiatan gereja, dan lain-lain, dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar. Kami menghimbau Bapak Ibu untuk terus menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, menggunakan masker bila harus berpergian keluar rumah, mentaati anjuran pemerintah untuk physical distancing, untuk menjaga jarak satu sama lain. Kami ingin menginformasikan bahwa GB Ujung Menteng memiliki 3 akun media sosial yang resmi. Yang pertama adalah Instagram, yaitu @gbi_Ujung Menteng. Yang kedua adalah Facebook, GBI Ujung Menteng. Dan yang ketiga, YouTube channel GBI Ujung Menteng.
Bagi Bapak Ibu yang ingin terus mengikuti perkembangan dan informasi terkini mengenai acara gereja maupun hak yang lain-lainnya, dapat mengikuti media sosial yang ada. Demikian pengumuman ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berakhirlah sudah ibadah kita di hari peringatan pencurahan Roh Kudus. Kiranya apa yang sudah Bapak Ibu Saudara dengar menjadi berkat semuanya. Dan terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara untuk terima berkat Tuhan. Terimalah berkat, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga di dalam kasih karunia, Anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang manis bersama Roh Kudus, biarlah menyertai kita semua saat ini dan sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan dan sampai kekal selama-lamanya. Apapun yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung jika kau memperkatakan, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin.